Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Michael David, peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan ke-28 kelompok 1 dari instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Jabatan saya Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula. Di sini saya akan membagi pengalaman saya tentang apa yang saya dapatkan di pembelajaran agenda ketiga di hari kedua, mengenai manajemen ASN dan Smart ASN tentang ancaman digitalisasi. Selama mengikuti pembelajaran, saya memperoleh banyak wawasan berharga tentang bagaimana perubahan teknologi telah mengubah cara kita bekerja sebagai aparatur sipil negara. Di satu sisi, digitalisasi memberikan banyak manfaat, yaitu mempercepat pelayanan, meningkatkan efisiensi, serta membuka peluang kolaborasi lintas instansi. Namun di sisi lain, saya juga mulai menyadari bahwa kemajuan teknologi membawa ancaman-ancaman baru yang tidak bisa dianggap remeh, terutama bagi ASN yang hidup dan bekerja di era digital seperti sekarang. Salah satu hal yang paling berkesan bagi saya adalah pembahasan mengenai keamanan data dan ancaman cyber. Pemateri menjelaskan bahwa di era digital, data merupakan aset negara yang sangat berharga. Namun kenyataannya belum semua instansi pemerintah memiliki sistem keamanan digital yang kuat. Saya teringat kasus kebocoran data di portal MySAPKBKN beberapa tahun lalu, di mana data pribadi ASN yang seperti NIP, jabatan, dan pangkat tersebar di forum gelap di internet. Dari kasus itu, saya belajar bahwa ancaman terhadap keamanan informasi bisa terjadi kapan saja, bahkan di lembaga pemerintahan sekalipun. Selain itu, saya juga merenungkan bagaimana ketimpangan literasi digital di kalangan ASN menjadi tantangan tersendiri. Dalam pelatihan, saya melihat bahwa kemampuan digital ASN sangat bervariasi. Ada yang sudah sangat mahir menggunakan berbagai aplikasi kerja, tetapi ada juga yang masih kesulitan melakukan tugas sederhana seperti mengunggah dokumen ke sistem e-office atau menggunakan tanda tangan digital. Hal ini seringkali terjadi di daerah-daerah yang infrastrukturnya belum memadai, seperti wilayah 3T, termasuk beberapa daerah di Papua. Kondisi ini memperlihatkan bahwa untuk mencapai visi Smart ASN 2025, kita tidak hanya membutuhkan sistem yang canggih, tetapi juga sumber daya manusia yang siap dan kompeten secara digital. Saya juga belajar bahwa ancaman lain yang tidak kalah penting adalah ketergantungan pada teknologi asing. Banyak instansi pemerintah masih menggunakan layanan cloud, email, atau penyimpanan data dari penyedia luar negeri. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang kedaulatan data nasional. Jika data strategis pemerintahan tidak disimpan di dalam negeri, maka kita menghadapi risiko serius terhadap keamanan informasi dan kedaulatan digital bangsa. Karena itu, Smart ASN di masa depan harus memahami pentingnya menggunakan sistem yang aman dan mendukung kemandirian digital Indonesia. Dari semua materi yang saya pelajari, saya sampai pada satu kesimpulan penting. Menjadi Smart ASN bukan hanya soal mengoperasikan teknologi, tetapi juga soal menjadi pribadi yang cerdas secara digital, beretika, dan bertanggung jawab. ASN yang cerdas digital bukan hanya tahu cara menggunakan perangkat dan aplikasi, tetapi juga memahami dampaknya, menjaga keamanannya, serta menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pengalaman belajar ini benar-benar membuka wawasan saya. Saya belajar bahwa ancaman digital bisa datang dari mana saja, mulai dari serangan cyber, kebocoran data, penyalahgunaan media sosial, hingga rendahnya kesadaran etika di ruang digital. Namun semua itu bisa dihadapi jika kita para ASN berkomitmen untuk terus belajar, memperbarui pengetahuan, dan mengubah pola pikir agar sesuai dengan tuntutan zaman. Akhirnya saya menyimpulkan bahwa digitalisasi bukan sekadar perubahan alat kerja, tetapi juga perubahan budaya dan nilai. Menjadi Smart ASN berarti siap menghadapi perubahan dengan pikiran terbuka, hati yang berintegritas, dan kemampuan yang terus diasah. Dengan semangat belajar dan beradaptasi, saya yakin ASN Indonesia mampu menjadi garda terdepan dalam mewujudkan pemerintahan digital yang aman, beretika, dan melayani dengan sepenuh hati. Itulah yang saya dapatkan pada materi di agenda ketiga pada hari kedua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. We are family.
profesional modern teruji. Afik Nam Jagat Samagram. Semoga selamatlah alam semesta.